Ini kalau saya amati ya, ini dalam sejarah saya di BCA ya. Seumur hidup Seumur hidup di BCA ya 26 tahun ya. Ini paling murah loh. Nggak pernah ada bunga semurah ini loh, seperti ini. Kayaknya sepanjang umur kita lah, selama ini nggak ada Iya, yang lebih nggak murah ada ya. seperti ini, betul. Bahkan ini lebih murah dari pinjaman karyawan loh, pinjaman karyawannya BCA. Hello, Winmax Family. Selamat datang di channel kita. Welcome out to our channel Winmax Gallery. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ini. Wah, salah satu dari bank terbesar ya di Indonesia, Bank BCA. Ini dari kepala kantor KPR. Jadi KPR yang ngurusi KPR di Surabaya, Jawa Timur ini dari ini. Orangnya beliau adalah Pak Rudy Harsono. Wah, Halo, selamat siang atau selamat datang. Saya Rudy Harsono. Halo Winmax Family. iya, thank you nih. It's an honor, Pak. Sama-sama, Udah Pak. datang ke kantor Winmax. Yes. Kita hari ini ngobrol-ngobrol santai nih, Pak ya. Iya. Boleh ya, tanya-tanya sedikit nih Ya. mengenai sekarang lagi sibuk apa nih kira-kira, Pak Rudy? Sibuk lagi ngurusin KPR, Pak. Ngurus KPR. KPR nggak habis-habis ya, Pak ya. Lumayan, puji Tuhan. Terus ada terus ya, Pak ya. Tahun ini agak lebih baik lah dibanding tahun-tahun lalu Oke, ya. Kita oke. tahu kan tahun 2000 kan sempat kita kena pandemi ya. Di awal Oke. tahun memang cukup bagus, tapi terkena pandemi semuanya rontok. Di tahun 2021 sudah rada baik gitu kan. Di tahun ini semoga lebih baik, Pak. Dan Oke. sekarang lagi sibuk ngurusin KPR, termasuk dari tempatnya Winmax juga Oke, nih. thank you sudah disupport ya nih Pak selama ini ya. Ya, Siap, jadi siap. KPR kemarin pandemi terdampak. Ya, jadi kalau kita bicara tahun 2020 ya, Iya. Pak, bahwa COVID-19 saya flashback dulu nih. Siap. Jadi tahun 2020 itu kita ngadain expo offline di Expo Grand offline, City, iya. itu bulan Februari. Sebelum Responnya pandemi itu ya. sebelum pandemi, responnya luar biasa. Bagus sekali, booming sekali, dan itu siap dimasak istilahnya kalau kita Oke. beli masakan ya, siap dimasak di kantor kami gitu kan. Iya. Tapi begitu memasuki bulan Maret itu mulai tuh PSBB waktu itu ya. Iya, mulai pandeminya Awal-awal mulai terkena tuh, mulai terasa tuh. Iya, sampai betul. berjalan sampai bulan Juli. Dimana saya ingat banget kita 3 bulan bisa kemana-mana kayaknya ya. Betul PSBB itu waktu itu ya. Lockdown lah istilahnya, lockdown seperti itu. Ah. Pesawat nggak ada, apapun nggak ada, kita udah di Surabaya aja nggak bisa lari kemana-mana. Iya, gitu kan. iya, betul. Dan itu saat-saat yang susah buat kita semua, buat teman-teman Winmax Family juga merasakan juga Pasti, kali yang saat pasti. itu. Bener, Pak. Jadi kita nggak bisa kemana-mana tuh, PSBB yang sangat-sangat ketat sekali saat itu. Jadi itulah kita selama berapa bulan itu kita bekerja membantu nasabah juga lah. Iya. Ya, karena kan permohonan restruktur banyak banget. Oke. Karena ini dampaknya Kebijakan, bukan ya. ke satu sektor aja, tapi ke semua sektor. Betul. Bahkan negara-negara tetangga pun pada kena gitu kan, seperti Iya, itu. Akhirnya iya. kita bantu nasabah, kita keluarkan program restrukturisasi. Oke. Ya. Kalau kondisi normal, namanya restruktur itu kan sangat-sangat dijaga, kita hati-hati sekali Sensitif gitu. lah. Iya, sensitif. Karena siapa ini kan yang mau kan di restruktur gitu kan. Iya. Nah, kondisi itu mau tidak mau. Oke. Semuanya ikut program restrukturisasi. Restrukturisasi. Kurang lebih kita 20% lah dari portfolio kita ikut restrukturisasi. Berapa persen? 20%. 20% ya. Dari total itu 20% Dari ikut total, restrukturisasi. dari total portfolio kita. Yang 80% itu lancar atau terkendala? Puji Tuhan, Lancar. puji Tuhan. Mereka lancar. Yang umumnya banyaknya restruktur itu adalah para pekerja. Para pekerja. yang sektor usahanya terdampak. Oke, mungkin Jadi- kena pengurangan PHK, seperti itu. pasti ya. Kan kalau mereka istilahnya bekerja di usaha-usaha yang terdampak, usahanya tutup kan nggak ada yang bayar, nggak ada yang makan, misalnya restoran nggak ada yang makan, Makan aja gimana susah. bayar? Makan aja susah, gitu apalagi kan, bayar, seperti itu. bayar cicilan ya Pak ya. Betul. Akhirnya Iya, kita iya. keluarkan program restrukturisasi. Restrukturisasi. Tapi puji Tuhan sudah mulai membaik. Terus Agustus atau September kita memberanikan diri mengadakan expo yang pertama. Expo online ya. Expo online, dan itu responnya juga bagus. Terus dilanjutkan di tahun 2021 kita 3 kali expo online, dan itu juga hasilnya lumayan bagus. Dan kita berlanjut di awal tahun 2022 ya. Iya. Kita memberanikan diri nih di tengah Omikron. Waktu itu Iya. kan ada PSBB lagi tuh Pak ya. Ada Sempat PSBB lockdown lagi kan itu. Kita sempat khawatir tuh. Terdampak lagi tuh. Ya, pada kita sudah planning di bulan Maret ya, kita mau ngadain expo nih, gitu Iya. kan. Tapi ada PSBB nih, yang Omikron lagi gawat-gawatnya Iya. gitu kan. Tapi puji Tuhan tuh, pas kita 2 minggu atau 3 minggu sebelum acara dieksekusi, puji Tuhan Omikronnya turun.
Siap. Dan dari pemerintah pun PSBB-nya turun. Oke. Jadi kita memberanikan diri. Dan respon yang saya tangkap dari penyelenggaraan event itu banyak nasabah, banyak Winsmack family yang juga mungkin yang sudah nggak sabar nih Iya. keluar ya. Betul. Keluar ke Karena mall. kan properti ya Pak ya, maksudnya Iya. kebutuhan pokok kita kan, Iya. rumah, apa semua kebutuhan pokok. Betul. Dia mau nggak mau harus beli. Harus beli. Mau merit nih, ya kan Betul. ketunda, ya udah Betul. harus beli ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah properti juga ini menarik. Iya. Gimana, Pak? Nah, saat ini kan kalau kita amati ini developer kan jual properti itu yang ukurannya kan kecil-kecil, Kecil-kecil sekarang. yang minimalis, Iya. tapi desainnya luar biasa loh. Betul. Antik Sekarang loh. mulai split level Pak. Split ya kan? level seperti itu. Developer Citra Iya, Land, betul. Geraha Natura, Iya. Land itu sekarang mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Betul. Kecil-kecil Pakuan juga ada seperti itu ya. ya. Papua. Nah, Ya, sekarang ke developer tanah kecil tapi desainnya menarik. minimalis, interiornya bagus, Bagus. ya kan? Dia menarik orang dan mempermudah juga, cara bayarnya Betul. juga dipermudah kan, Pak ya? Betul. Apalagi disupport juga oleh BCA itu. Bunganya ini lagi termurah sepanjang masa ini Pak ya. Ini kalau saya amati ya, ini dalam sejarah saya di BCA ya. Seumur hidup Pak Seumur hidup Rudi. di BCA ya, 26 tahun ya. Ini paling murah loh. Nggak pernah ada bunga semurah Nggak ini ada loh, seperti ya. ini. Kayaknya sepanjang umur kita lah, selama ini nggak ada Iya, yang lebih nggak ada murah ya. seperti ini. Betul. Bahkan ini lebih murah dari pinjaman karyawan loh. Pinjaman karyawannya BCA. Sekarang karyawan sama ini sama atau Beda. lebih murah Mas Ini Yan? lebih murah. Lebih murah daripada karyawan. Karyawan BCA. Waduh. Seperti itu. Iya. Ya. Berarti ini time to buy lah Pak ya Time to sudah ya. buy, ya. Iya. Dan yang tadi yang kita amati tadi, yang rumahnya kecil-kecil seperti itu ya. Winsmack family coba datang deh ke proyek-proyek itu yang tadi disebut Pak Kevin ya. Iya. Saya sudah lihat Pak sana. Ada Siap. ukuran 4x12. Oh, survei juga 5 Pak ya. Survei juga. Mau Saya belanja lihat. juga nih kayaknya. Nggak percaya nih. Nggak maksud Penasaran ya. penasaran gitu. Ukuran segitu Kok sekarang segini, kok harganya segini gitu kan. Iya. Saya lihat ke sana, ternyata api loh. Bagus, Desainnya bagus. loh. Kita Menarik. nggak merasa kita sempit Iya. di rumah itu. Kita pas masuk Nyaman, Oh, gede homey ya? homey Homey juga. gitu ya. Walaupun ukuran segitu Ukuran dulu segitu. di pikiran kita kalau ukuran lebar 6, lebar 5 itu kan karpot itu. Betul, karpot gitu Betul, kan. Pak, betul, Pak. Seperti itu, tapi enak deh setelah kita desainnya. lihat survei bagus Pak. Bagus. Bagus. Jadi Sekarang pengen beli juga ya. pengen beli juga Pengen beli seperti juga. itu. Nah, satu yang saya mau tangkap dari sini adalah rumah itu sekarang semakin mengecil, Semakin harga mengecil. semakin meningkat. Oke. Iya, kalau kita nggak beli sekarang, kapan lagi? Oke, betul. Pas bunga Pak. KPR murah. Betul, Seperti itu. Dan saat ini jangan lupa teman-teman atau family netizen ya. Ini luas lahan ini makin mengecil loh. Lain mengecil. Makin betul. mengecil. Makin terbatas. Makin terbatas. Kalau nggak beli sekarang makin jauh. Betul. Makin jauh gitu kan. Nah, putuskanlah sekarang. Putuskan untuk sekarang membeli ya. properti gitu kan. Nah, ngomong-ngomong nih untuk memutuskan beli properti ya kan. Iya, iya. Saya pengen tahu nih ceritanya Pak Rudi dulu gimana. Ceritanya pribadinya beli properti pertama kali beli rumah atau beli apa itu Oh. kenapa kok menetapkan pengen beli. Nah itu gimana tips-tipsnya akhirnya bisa kebeli juga. Oh. Apa pakai KPR BCA juga dulu? Tentu, saya di KPR. iya. Kalau nggak ada KPR nggak bisa beli. Oke, pertama sih waktu itu saya masih baru ya masuk di BCA, mungkin 4 tahun. 4 tahun di BCA. Dulu berarti di BCA udah berapa lama nih totalnya Pak? 26 26 tahun, iya. Jadi dari lulus kuliah atau gimana? Pak? Lulus kuliah. Wah, Lulus setia ya. di BCA ya. Antara setia, nah, nggak ada pilihan, nggak ada pilihan di sini. Enggak, benefitnya bagus, apanya semua sudah terbaik, kapan Iya. pindah-pindah bank gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Terus jadi waktu itu kurang lebih 4 atau 5 tahun di BCA, waktu itu memang berencana berumah tangga gitu kan. Oke. Tapi memang sebelum itu saya sudah bilang bahwa saya akan memutuskan beli rumah dulu. beli rumah dulu. Iya, karena Visinya sudah beli rumah dulu. saya beli rumah dulu. Sudah punya mobil atau belum? Belum. Oh, belum punya mobil. Belum. Masih motoran. Masih naik sepeda motor. Naik sepeda motor. Kemana-mana motor. Kemana-mana motoran. Dari zero ya Pak ya dulu ya. Dari nol zero, ya. Orang tua juga backgroundnya biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa ya. Biasa-biasa aja. Jadi Bukan boleh anak dibilang orang kaya ya. boleh dibilang keringat sendiri lah. Keringat sendiri Keringat semua. sendiri. Tapi memang waktu beli nanya orang tua. Tanya, Saya tanya orang tua. konsultasi. Iya. Tetap. Kira-kira oke nggak di sini lokasinya? Oke nggak hadapnya seperti ini gitu kan. Oke. Nah itu tanya orang tua seperti Tetap itu. tanya izin lah, maksudnya tanya Izin, masukan betul. lah. Orang tua Tapi yang yang setelah dapat green light saya baru putuskan untuk membeli. Oke. Dan waktu itu puji Tuhan harganya juga lumayan, waktu itu sih memang mahal. Oke. Karena kan gaji kita juga berapa gitu kan. Tapi kalau dibanding sekarang murah banget. Berapa kali lipat udah meningkat? Tahun berapa? Kira-kira beli pertama saya beli berapa? tahun 2000 ya. 2000. 2001 ya, 2001.
Iya. Ini sekarang sudah 2022. 2022. 19 tahun. Iya. Aduh, itu udah 10 atau 15 21 kali tahun lah. kali ya. 15 kali harganya ya. Naik 15 kali. 15 kali. 21 tahunan naik 15 kali. 15 kali. Aduh. Itu Jadi harganya nggak nyampe 200. dulu nggak sampai 200. Nggak sampai 200. Bahkan 150 pun nggak Waktu itu nyampe. memang terasa berat tapi Pak ya. Berat. Kita Berat. sebagai karyawan ya waktu itu Iya. ya. Dengan gaji berapa sih Gaji gitu berapa? kan, seperti itu. Tapi saya memaksakan bahwa memang harus membeli gitu kan. Apalagi kan dengan KPR ya. Dengan waktu itu. KPR. Nah, kebetulan saya didukung oleh KPR. KPR. Karena kalau nggak ada KPR saya nggak bisa punya rumah sampai sekarang. Betul, Iya kan? betul. Karena kalau kita nabung nih, nabung gitu kan, Nabung. nabung, terus pikiran ya, nah, tabungnya udah banyak, terus kita mau beli rumah. Pas tabungnya udah terkumpul, harga rumah udah Iya. Nggak udah terjangkau nggak kekejar. dengan Nggak kekejar. tabungan kita itu tadi ya. nggak kekejar. Kalau Iya. prinsipnya seperti itu nggak akan kekejar. Salah Iya, satu memang. cara untuk bisa segera memiliki aset adalah dengan KPR. Iya. Apalagi bunganya juga Lagi relatif bagus nih. Lagi bagus, lagi murah lah ya. Iya. Saya juga kemarin tahun lalu belum semurah ini, Iya. ya kan sempat ngambil juga nih KPR. Iya. Jadi ya, wah ini time to buy, time to ambil KPR juga nih ya. Iya. Karena kalau nggak KPR ya itu tadi kita ada Ketinggalan. yang idealis kan Pak. Iya. Ada yang wah saya ngumpulkan dana dulu lah saya sendiri bisa lah. Tapi ya mungkin itu boleh. Tapi untuk DP-nya ya, DP-nya Iya. mungkin dibesarin dikit Betul. ya kan. Iya. Idealnya nih Pak, kalau kita DP itu berapa persen sih Pak? Yang ya ideal ya. Ideal Kalau ya, kita kalau ngomong kita hitung-hitungan. mau nyaman normal ya 20-30 lah 20-30 seperti itu gitu ya. Tapi kan saat ini kita bank juga sudah mempermudah, BI juga sudah memberikan kelonggaran kepada bank Sampai untuk berapa persen? memberikan DP yang ringan kan. Bahkan 90 juga 10% juga 10% DP bisa, sudah gitu, bisa, seperti ya. itu. Bahkan di beberapa kerjasama kita ada yang DP 5%. DP 5% Iya, untuk sangat beberapa dimudahkan developer. sekarang, Wah. sangat dimudahkan. Kaum milenial itu dulu zaman dulu nggak segitu ya Pak ya? Nggak segitu. Berapa? Zamannya Pak Rudi. 20%. Zamannya Pak Rudi 20%. 20% ya. 20% bahkan 30% seperti itu. 30% ya. Iya. Saat ini pemerintah sudah mendorong untuk Bunga percepatan murah. lah. Iya. DP ringan ya kan. Betul. Wah. Proses juga mudah. Proses mudah. Saat ini masing-masing bank kan bersaing nih. Sekarang sudah dibilang bunga masing-masing bank yang ada di Indonesia itu kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama lah saya bilang. Oh, Sekarang paling murah BCA. Iya, betul, paling murah BCA. Apalagi ulang tahun ini ya. Tahu. Yang lain pada Iya. pusing nih. Iya. Yang ulang tahun BCA yang lain pusing. Ngikutin semua. Ulang Iya. tahunnya lama lagi. Sebulan 2 bulan biasanya. Ya, kita pernah merasakan yang ulang tahun seperti ini tuh setahun dulu, tahun lalu lah, tahun lalu. Program tuh dari awal tahun tuh sampai akhir tahun ulang tahun terus programnya seperti itu. Pandemi ya. Pandemi. Untuk merespon Iya. pasar supaya bagus juga ya. Dan satu hal lagi kita memiliki sources yang cukup besar. Oke. Jadi kebetulan pandemi ini juga membawa berkat buat BCA. Jadi kami Fundingnya ya. di bank kita kelimpahan funding. Jadi fundingnya itu banyak banget di BCA. Orang pada takut kan taruh di instrumen Iya, lain ya. betul. Karena kita juga dapat kayak blessing lah in disguise gitu kan. Iya, Kayak iya. blessing dari Tuhan bahwa waktu itu kan ada kejadian masalah asuransi, masalah koperasi seperti itu. Jadi mereka takut. Mereka punya uang pada saat mereka butuh nggak bisa ditarik gitu kan. Makanya mereka cari bank yang kira-kira ada nggak nih gitu kan komitmen dia butuh bisa ditarik gitu kan. Iya, Akhirnya iya. dia lari ke BCA. Yang aman terpercaya sudah puluhan Betul. tahun bisa dipegang ya bank Betul. BCA ini mana lagi ya. Betul. Dan kita amati di tahun 2020 atau 2021 LDR kita itu kurang lebih 80 lebih ya, 80-an. Apa ya. itu Pak LDR mungkin yang Itu belum loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio itu gimana itu? Jumlah perbandingan pinjaman terhadap dana pihak ketiga kita. Oke. Itu kurang lebih 80% sekian lah gitu ya. Jadi pinjaman yang pinjaman terhadap simpanan kita. simpanan. Iya. Oke. Jadi antara yang kita keluarkan sama yang dengan kita simpan. ya, yang Itu nyimpan di BCA sama nyimpan yang di keluar. BCA yang kita keluarkan sebagai Itu kredit. rasionya berapa ya? 80%-an lebih lah. Saya angkanya nggak pasti berapa gitu. Tetapi saat ini saya dapat info kurang lebih 60%-an lebih lah. 64 atau 60 berapa gitu. Oke. Intinya adalah kita ada penurunan dari LDR. Iya. Nah, penurunan LDR itu bukan karena kreditnya turun, tapi karena simpanannya yang Iya. naik. Seperti itu. Jadi kebetulan puji Tuhan BCA diberikan berkat dari simpanannya itu yang besar di
tempat kita gitu loh. Seperti itu. Karena simpanannya itu aman lah, orang percaya. Aman, Walaupun bunganya nggak besar, ya itu tadi ya. Kenapa itu KPR-nya bisa murah ya? Karena selain itu juga kita kan didukung oleh ini kan, oleh teknologi yang sudah berkembang sedemikian rupa. Paling gampang ya mobile banking, ATM semua. Paling mudah ya BCA di mana-mana ada. Betul. Dan BCA mengambil positioning yang pas ya. Waktu itu BCA sebagai transaksional banking. Ya, semua orang butuh untuk bertransaksi, dan itu sudah disediakan oleh BCA. Saya sempat dengar nih podcastnya Pak Arman sama Pak Herman Totanoko. Perkembangan teknologinya itu sangat luar biasa BCA ya. Dan Pak Arman yang satu saya tangkap gitu kan, BCA bisa berinovasi seperti apa sih? Padahal simpelnya menurut Pak Arman, BCA itu kan memenuhi kebutuhan nasabah. Nasabah butuh apa, kita cariin gitu. Kita kasih solusi, gitu kan. Muncul masalah lain. Karena tambah seperti itu. Banyak demand-nya Pak ya. Karena BCA itu terus berinovasi. Kita berinovasi. Bagus. Jadi kalau kita lihat perkembangan BCA, saya sudah cukup lama, 26 tahun ya. Perkembangan dari tahun ke tahunnya itu kelihatan ada perubahan sih. Dan memang yang drastis ini dalam 5 tahun terakhir. Perkembangan teknologinya. Iya. Sekarang ya saya nggak tahu nih kalau Pak Kevin ya, masih bawa dompet nggak Pak? Ada dompet. Ada dompet ya. Ada dompet tapi ya isinya kartu-kartu doang. Kartu doang kan? Betul. Saya juga gitu Pak. Isi cuma kartu doang. QR semua sih sekarang. Banyak QR semua. Cashless sekarang. Iya kan sepedaan saya Pak. Bawanya cuma handphone sama cashless semua. Saya juga sama. Kemana-mana yang penting bawa handphone aja. Betul. Pokoknya semua cashless. Seperti paling itu. Cuma dibalikin pun 100.000, 50.000 cadangan ya. Tapi kalau ada itu tinggal QR aja gitu. Betul. Sekarang semua pedagang asongan apa semua bisa QR, warung-warung juga bisa QR ya. QR seperti itu, sangat dimudahkan sih. Sama halnya juga dengan KPR, kita terus berinovasi. Apa nih inovasi KPR biasanya apa nih Pak yang terbaru? Dengan bunga yang berbagai macam gitu, bunga fix 1, fix 2, fix and cap seperti itu. Terus termasuk servis pelayanan yang kita berikan ke nasabah. Paling murah sekarang bunganya berapa nih Pak? 2,65. 2,65. Biasanya 5, 6, ini 2,65. Jauh lebih murah dibanding bunga karyawan. Karyawan kalau ngambil di atasnya itu? Sama ya. Kalau bunga program dia tetap dapat 2,65 tapi dapat benefit khusus untuk provisinya lah. Provisinya ada diskon sedikit lah. Karena karyawan. Karena karyawan BCA. Tapi kalau mau ngambil diskon lagi ya jadi karyawan. Jadi karyawan BCA seperti itu. Siap. Jadi 2,65% untuk fix 1 tahun. Fix 1 tahun. Berarti ini bunga yang paling termurah nih Pak ya? Saat ini termurah. Iya, sepanjang saya akan turun lagi tahun depan atau naik nih kira-kira? Nah, ini menarik kok. Saya menunggu-nunggu pertanyaan ini nih. Ya, buat teman-teman Winmax Family ini mungkin sesuatu yang saya harus sampaikan. Siap. Bahwa kita tidak lepas dari perkembangan ekonomi global. Ya, kalau kita lihat bahwa Amerika, The Fed sudah naikin suku bunga. Inflasi di Amerika juga sudah tinggi. Indonesia juga sudah mengarah ke SBI kayaknya mau naik ya. Ya. SBI walaupun kemarin hari Kamis itu ditetapkan bunganya tetap 3,5. Saya rasa juga mungkin sebentar lagi juga mungkin akan naik. Jadi ini kesempatan nih buat Family Winmax kalau mau beli, ini kesempatan, ini momennya ini sangat terbatas nih. Betul. Ya, kalau BCA kan bunganya sampai bulan April. Tinggal beberapa hari lagi ke depan gitu kan. Nah, kalau mau beli segera lah. Jadi bocorannya bakal naik nih ya? Kemungkinan besar naik ya? Kemungkinan besar akan naik. Nggak diskon lagi tapi mau naik ya, ini kesempatan terbaik. Iya. Karena sinyal-sinyal ke arah sana sudah jelas banget. Pengamat ekonomi juga bilang ini sudah nggak bisa ditahan. Sudah ya? Sudah nggak bisa ditahan. Cukup, diskonnya udah cukup. Diskonnya udah cukup, ini promonya udah cukup. Sekarang habis ini kayaknya properti juga bakal boom, Pak. Properti akan boom. Kemarin sih pandemi kita ya sharing aja, Pak. Pandemi bagus sih, Pak. Untuk Winmax bagus, tapi pasti beberapa sektor terdampak. Mungkin kalau Surabaya juga overall bagus dibanding kota-kota lain ya, mungkin Jakarta, Bali mungkin lebih terdampak. Tapi kalau kita Winmax cukup bagus ya. Itu disupport juga oleh BCA. Kita waktu awal pandemi memang seret, Pak. PSBB, PPKM itu, waduh, mungkin ada puluhan aplikasi kita gagal ya. Karena ya itu KPR disusahkan pada hold semua kan ya. Untuk approval-nya pasti kemarin dianalisa ulang, saringan tipis gitu. Betul, saringannya semakin rapat. Jadi kita terdampak, Pak, jujur. Tapi begitu disupport BCA, bank-bank mulai promonya bunga itu tambah rame semua. Dan orang time to buy karena ya namanya krisis, ada orang yang butuh uang, time to sell, ada yang
mereka panen ya kan, Betul. kayak mungkin kimia, kesehatan Iya. itu time to buy mereka. Yes. Jadi ketemu tetap untuk agent ketemu, Dapat ya. tetap dapat. Kita Iya, tetap iya. ya puji Tuhan panen. Ya, memang kalau saya amati sih dan saya coba berbincang dengan beberapa teman-teman broker tahun 2020 memang masa-masa suram lah buat broker, buat developer, buat Iya. kita semua lah yang ada di industri perbankan karena banyak usaha yang terdampak sekali gitu kan, yang mereka pada tutup bahkan ya udah mereka bangkrut lah seperti itu gitu kan. Tetapi masuk ke tahun 2020 saya dengar memang broker luar biasa. Iya. Tapi saya amati satu hal sayangnya sih, kenapa banyak pembelian dari broker itu yang tunai kayaknya. Tunai. Yang tadi Pak Kevin bilang, banyak mereka-mereka yang punya dana itu momen mereka untuk membeli. Karena Iya, mereka apakah- dananya fresh, karena mereka panen, Pak. Money. Pegang uang. Iya. Jadi Jadi nggak istilahnya perlu waktu itu bantuan mungkin king ya. is cash itu benar-benar nyata saat itu Iya, di iya. tahun 2021. Betul. Jadi mereka pemilik uang, ada barang murah, mereka siap terkam semuanya. Iya. Seperti itu. Betul, Pak. Dan nah mudah-mudahan lah di tahun ini kita bisa kembali bergairah kembali sektor ekonomi. Pasti. Karena sudah COVID juga sudah mulai mereda lah. Iya. Boleh dibilang ya udah nggak ada lah. Udah dikit sekali lah turun sekali seperti itu. Dan masyarakat juga sudah berani keluar. Iya. Ya, Harga pun sudah kembali normal, Pak. Kalau dulu kan harga pandemi, cari harga murah gitu. Betul. Sekarang sudah susah, kembali Pak. ya. Cari Iya. harga normal pun susah. Orang pada hold sudah ini. Betul. Iya. Dan saya dapat info di beberapa kawasan termasuk Jakarta ya. Kayaknya sekarang sudah kembali normal deh. Kembali normal. Kembali normal. Jadi udah nggak ada lagi istilahnya yang harga-harga diskon itu sudah nggak ada. Ya. Nah, mumpung kesempatan nih, Iya. kesempatan yang pembelian primary atau pembelian secondary yang ada di Pak Kevin gitu Iya. kan, ini kesempatan untuk membeli nih. Tentu baik, betul. Yang masih sisa-sisa yang sebelumnya yang masih ada masalah Masih di ada sebelumnya, dikit-dikit, iya, masih yang masih ada beberapa, tapi Iya. kalau lebih banyak pembelinya daripada penjual. Penjualnya, iya. Penjualnya sekarang kita cari yang benar-benar harga bagus saja susah. Susah ya, iya. Makanya ini sekarang sudah kelihatannya ke depan trennya akan positif. Positif ya. Iya, Bunga iya. bank dengar-dengar juga SBI naik pasti setengah Iya. atau 1% ya Iya, kan. iya. Dengar-dengar pasti akan booming lagi. Akan booming. Ya ini sebelum promonya habis kapan nih, Pak? Nanti kita aplikasi masuk itu tanggal 30. Oke. 30 April. 30 April ini terakhir Yes. aplikasi masuk. Aplikasi masuk, tapi nanti realisasi sampai Agustus. Jadi masukin dulu aplikasi Masukin ya. dulu. Masukin data dulu, Masukin KTP. data dulu. Iya, booking dulu lah, booking Apa dulu nih yang perlu masuk? KTP, Ya, KK. nanti kalau pengajuan KPR sebenarnya kami simpel ya Pak. Jadi itu cukup 3 dokumen aja, dokumen pribadi, dokumen keuangan, Iya. sama dokumen jaminan. Oke. Jadi inget 3 itu aja, dokumen pribadi, dokumen jaminan, sama dokumen keuangan. Dokumen keuangan. Iya. Jadi pribadi ini ya data KTP, KK, kartu NPWP, keluarga, iya. akta kawin, Iya. belum menikah, terus mungkin Betul. kalau data jaminan ya ini Pak ya, sertifikat, Sertifikat PBB, PBBMB atau SPR. SPR, Kalau pembelian PPJB primary. itu ya. Iya. Terus kalau ketiga data keuangan. Data keuangan. Itu cash flow-nya Rekening kita koran, dari rekening iya. koran. Iya. Nah, Seperti kalau itu. kalau pengusaha seperti apa, kalau karyawan seperti apa Iya. gitu ya. Nah, sekarang ini tipsnya nih, Pak. Kalau sudah pada semangat nih kayaknya ya. Bunga murah sepanjang masa mau Iya. naik ya kan. Iya, iya. Terus cari properti sudah dapat. Iya. Sekarang tipsnya apa nih, Pak? Supaya KPR ini kita pasti approve atau kebanyakan diterimanya nih atau kendala-kendalanya apa nih? Oke, Bisa teman-teman Family Winsmack menyampaikan bahwa kalau untuk pengajuan KPR di BCA umumnya nggak terlalu susah Pak. Nggak terlalu susah. Iya. Sekarang gampang ya. Sekarang gampang. Dulu kan kesannya BCA itu paling susah. Nggak, Sekarang termudah nih ya. Mudah. Udah. Kita mudah. Pokoknya kita simpel aja. Yang tadi 3 dokumen itu dilengkapi. Dokumen keuangan, dokumen pribadi, sama dokumen jaminan. Nah, yang paling terkendala adalah teman-teman itu kadang-kadang kolektibilitas di BI checkingnya. Call Ya, biasa BI. kolektibilitas seperti Itu kan apa itu biasanya, Pak? Iya. Call itu. Ya kadang-kadang kalau milenial kan saya nggak tahu ya. Kalau nggak semua sih, nggak Nggak semua. Kebanyakan tapi. kebanyakan. Iya, ada beberapa yang terkendala terkait dengan kartu kreditnya. Kartu seperti kredit. itu. Ya. Kalau itu bisa diselesaikan, bisa dihapus, dilunasi ya itu kita masih beberapa kita terima. Kalau karena kelupaan gitu, Pak, iuran gitu jadi
call 1 atau call 2 biasanya ya? call 2. Call Kalau 2 kena itu iuran itu lebih mudah sih. Tidak Nanti apa-apa. kita Bisa ya, nggak apa-apa. masih bisa kita diatur bisa ya? diatur lah kalau itu. Kalau kena iuran ya. selama dibayar Iya. dilunasi enggak masalah. Betul. Ya? Nah, yang penting adalah teman-teman yang WinMac Family ini kalau memang ada pengajuan karyawan atau umumnya karyawan lah, sepanjang rekening gajinya tercermin, ya, jadi dia dapat berapa dan tercermin di rekening, itu lebih memudahkan untuk kita memberikan kredit. Itu cepat banget kita proses seperti itu. Jadi gajinya tercermin, kualitasnya bagus. Nah, itu pasti lancar lah. Kalau karyawan ini, Kalau kalau karyawan seperti ya kan ada mutasinya gampang Iya, gajiannya. iya. Tapi kan sekarang milenial banyak nih Pak yang YouTuber ya kan Nah. jualan online itu gimana tuh Pak? Nah, Terus itu. mungkin ya agent properti ya, Iya. itu kan nggak rutin. Betul. Tips-tipsnya gimana Pak? Sama, saat ini saya sangat menarik sih yang pertanyaan Pak Kevin ini. Jadi saat ini kan dengan adanya pandemi ini merubah Ini kerja, model kerja, cara kerja kita, ya. cara kerja kita yang dulu kita harus ketemu online, sekarang kan semua bisa dikerjakan secara offline kan, Iya. seperti itu. Jadi kita Sekarang juga harus online maksudnya. online ya, sekarang harus online gitu kan. Dan Sekarang kita bisa juga online. sudah beradaptasi, sudah mengikuti perkembangan yang ada. Bahwa kalau mereka yang berusaha seperti yang online seperti itu, nggak apa-apa. Pokoknya tampilkan aja mutasi rekeningnya, mutasi rekeningnya dari kan. Otomatis gini ya, kalau usaha itu kan biasanya kan suka, tempatnya di mana, perizinannya apa, harus Iya, ada barang yang dijual seperti Betul, itu. betul. Nah, itu kita sudah nggak seperti itu lagi. Oh, sudah open minded juga Sudah ya. open minded. Kita sudah mengikuti perkembangan zaman yang ada. Iya. Kalau emang kita usahanya seperti itu online, kita liatin aja. Sosmednya itu apa sih sosmednya, gitu kan? Kita Instagram. liatin pengunjungnya seperti apa gitu Ada kan. mungkin Tokopedia, Betul, Shopee. Tokopedia seperti itu atau Shopee seperti itu kan Bukalapaknya. ada ratingnya juga gitu kan. Dan kita lihat mutasinya seperti apa. Sepanjang itu bisa tercermin, kita bisa kasih. Oh ya ada buktinya lah. Yes. Ya. Buktikan kalau ada jual beli, ada Iya. transaksi. Betul. Dan ada bukti pendukungnya di mutasi rekeningnya itu. Ada Iya. Itu mungkin kita banyak, barang-barang resi-resi terkirim itu Iya. bukti-bukti juga ya untuk bank Bukti-bukti ya. juga, iya. Kita cukup banyak sekarang memberikan ke mereka yang usahanya online seperti itu. Oke, jadi tetap disupport walaupun Support. itu bukan karyawan. Betul. Pengusaha juga bisa ya. Itu kita sebut dengan pengusaha tadi. Pengusaha kita tadi ya? kategorikan sebagai pengusaha milenial online, pengusaha milenial Iya, seperti iya, itu. iya. Betul, Seperti betul. itu. Nah, sekarang kan udah zamannya itu tetap disupport bis ya. Disupport Dimudahkan. ya, dimudahkan. Dimudahkan. Iya, karena kan kita tidak mau, nasabah kita kan sudah beralih kan, sudah zamannya sudah berubah nih. Kalau yang dulu offline harus ketemu orang, tatap muka, sekarang nggak perlu, semuanya ketemunya lewat media sosial seperti itu. Kalau misalnya YouTuber ya gaji dari YouTube, transfernya Iya. berapa bisa ya, Pak Iya. ya? Tercermin semua, tapi Tercermin itu semua seperti itu, followernya seperti apa, nanti kita review lah. bisa di-review semua. Pokoknya Iya. kita adaptasi sesuai pekerjaan. Sesuai pekerjaan. Iya, iya. Betul. Oke. Dan Jadi sekarang kan untuk mengecek sesuatu, mengecek dia berapa lama sih di YouTuber atau berapa lama Kelihatan sih di semua. online. Track Sekarang recordnya ya. semuanya sudah mudah. viewernya berapa? Iya. Kelihatan semua ya, Pak. Kita tinggal googling aja kok, masukin nama Pak Kevin gitu ya. Amin. Keluar semua. Ya semoga ini abis ini viewernya banyak juga ya, bisa Iya. supaya bisa terrecord. Iya. Viral nih kedatangan bosnya BCA. Siap Pak. Jadi Seperti itu. sekarang bunga murah dipermudah, Iya. ya kan? Terus model-model rumah juga lagi bagus-bagus, Betul. ya kan? Developer juga pada panen juga nih kayaknya Pak. Panen ya? juga. Launching produk baru pada habis Betul. semua ya. Dan Kemarin. mereka beberapa developer, saya banyak kenal dengan beberapa developer, mereka juga antusias dengan memasuki tahun 2022 ini. Mereka banyak model-model baru yang dikeluarkan. Jadi kalau selama ini dia tahan nih tahun 2020 Udah mulai gencar 2021, promosi. mereka bilang ini saya nggak tahan nih, harus segera launching nih. Oke. Ya, yang terbaru kan yang di Kedamaian sana kan. Kedamaian. Yang Kedamaian kan sudah mulai launching gitu kan Ultraland seperti ya. itu. Ya. Nah itu banyak tuh, banyak yang proyek-proyek dari developer sudah mulai launching ya. Tapi memang yang tadi saya sampaikan Pak Kevin, sekarang tipenya kecil-kecil, Tipenya tapi kecil-kecil. harganya juga menarik gitu kan. Nggak Tapi apa-apa. desainnya juga bagus gitu. Iya. Kayak rumahnya Pak Rudi dulu pertama kecil juga atau langsung besar gitu Pak? Kalau dulu ukuran dulu ya, Ukuran dulu termasuk masuk kecil ya. Berapa itu kira-kira Pak? Saya Rumah beli pertama. waktu itu ukuran 8x15. 815. 8-15. Padahal mungkin waktu itu masih 10-12 ya, Iya, orang-orang trennya iya. ya. Ya, tapi Seperti disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan kebutuhan. Dan kondisi juga ya. Betul. Kalau kita terlalu idealis, Iya. ya nggak kebeli-beli. Betul. Disesuaikan dengan kantong kan Pak ya. Betul. Apalagi betul nih. Tapi sekarang zamannya milenial nih karena sosmed ya Pak Iya, ya. betul. Itu kan orang-orang pengennya
nampang dulu mobil, gadget, ya kan? Ya beda mungkin sama Pak Rudi ya. Dulu kan sepeda motor nggak apa-apa, yang penting punya rumah dulu. Nggak apa-apa. Supaya ini tips-tipsnya buat anak muda, kenapa kok beli rumah dulu tadi itu Pak? Iya. Selain kok nggak mobil dulu, kok nggak ini dulu? Oh, oke. Kalau saya ini pribadi ya teman-teman. Pribadi. Winning family ya. Saya ini Ya, nggak apa-apa, secara pengalaman pribadi ya. Kalau saya sih lebih melihat karena rumah merupakan kebutuhan utama ya. Iya. Saya perlu untuk tempat tinggal, tempat berteduh untuk nanti keluarga lah. Iya. Karena selama ini kan kontrak. Oke. Saya kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini seperti itu. Jadi yang mendasari saya kenapa pengen punya rumah karena ingin punya rumah sendiri lah. Jadi nggak kontrak lagi seperti itu. Iya, Yang kedua, pemikirannya adalah ini harganya kan makin naik nih. Iya. Contohnya kalau saya beli saat ini nih, misalkan kita beli 700 juta, mungkin dulu itu 700 juta itu dapat yang luas sekali gitu kan, yang besar gitu kan. Itu nilai uangnya udah semakin kecil gitu. Dan ketiga lokasinya. Kalau kita makin tunda-tunda sekarang beli rumah, ya makin kejauh. Tambah pinggiran lagi ya. Nama pinggiran lagi kalau kita mau beli landed, kecuali kita mau putuskan mau beli apartemen. Seperti itu. Di apartemen juga itu nggak mudah juga. Ya kan, kita lihat lagi lokasinya kan. Kan kita berharap adalah suatu hari rumah atau properti yang kita miliki kan akan berkembang, akan naik. Ya kan? Kalau kita beli apartemen, ya kita juga lihat lokasinya. Ini kira-kira berkembang nggak nih apartemennya gitu kan. Kalau beli beli prime kita juga lihat juga nih. Ini pembangunnya siapa nih, developernya? Dia komitmen nggak akan selesai kan nggak? Jangan-jangan nggak selesai gitu kan. Seperti itu. Kecuali dari Ciputra, Pakuwon. Nah kita sudah tahu kredibilitas seperti apa gitu kan. Tapi kalau yang lain-lain kita kan perlu dilihat lagi kan. Betul. Kalau kita mau beli properti seperti itu, jadi saya pikir ya udah saya putuskan beli rumah dulu. Dan kalau kita beli mobil, ya beda ya. Kalau rumah kan tanahnya tanah bangunan ya. Tanahnya bangunan kan tuh istilahnya nggak ada penyusutan ya. Kalau mobil ya memang dijualnya cepat, tapi dijualnya juga agak rugi gitu kan, seperti itu. Kalau rumah bisa juga jual cepat ya, tapi jual mau nggak jual rugi. Betul, seperti itu. Walaupun dijual rugi lah. Dijual rugi juga cuma istilahnya ruginya karena posisi di marketnya nggak sesuai gitu kan. Tapi seharga dibandingkan dengan harga beli kita dulu tetap aja lebih untung gitu kan. Seperti itu. Jadi menurut saya sih tetap kesempatannya ini ya saat inilah teman-teman milenial kalau punya uang ya sebaiknya beli rumah dulu lah. Seperti itu. Nyicil mobil gampang. Sekarang banyak leasing, banyak yang multi finance yang bisa mensupport untuk pembiayaan mobil itu lebih mudah lah. Ya, jadi secondnya. Pertama rumah dulu, habis itu kita ngumpulin lagi beli mobil gitu kan. Mungkin mobil juga jangan yang kalau nggak bisa kebeli yang besar ya, yang kecil-kecil dulu lah. Yang penting nggak kehujanan lah. Gitu. Seperti itu. Itu tadi Winmax Family. Kita kan belajar dari orang sukses. Nah, ini salah satu nih orang sukses yang dari BCA. Wah. Jadi beli rumah dulu, nanti beli mobilnya belakangan ya. Tapi akhirnya terwujud juga kan beli mobil ya Pak ya? Puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Jadi berapa lama setelah beli rumah? Begitu saya beli rumah, tidak lama kemudian 2 tahun ya. 2 tahun saya puji Tuhan saya bisa beli mobil. Udah beli mobil lagi ya kan. Ya enggak apa-apa, panas-panas. Apalagi sekarang Pak lebih gampang kan. Ada Grab, ada Gojek ya kan, Gokar. Betul. Ya, kita nyaman juga kok ya. Betul. Sementara kita pakai itu dulu sambil untuk nyicil KPR-nya. Bahkan saya saat ini lebih memilih transportasi online daripada saya bawa mobil sendiri. Parkirnya itu susah sekarang. Parkir ya. Iya kan. Kalau pakai Grab kita kayak bos sudah. Iya, kayak bos kita turun di lobby gitu loh. Punya sopir sendiri. Seperti itu. Nggak usah mikirin parkir, nggak usah mikirin servis. Apalagi kalau udah jam-jaman habis ini. Kita nggak usah mikirin hal yang seperti itu. Benar. Enak. Ya itu tapi itu tadi Pak. Gengsinya lagi kan. Anak milenial ini mau makan gengsi atau makan ini mau punya rumah. Tergantung lagi teman-teman sekarang pilihannya masing-masing. Pilihan masing-masing. Ya, karena yang jelas kan waktu kan akan terus berjalan, ya kan, momentum kan akan terus berjalan, ya kan, yang memutuskan untuk kita kedepannya akan menjadi apa adalah dari saat ini, yang kita memutuskan itu, kita mau melangkah kemana, betul, ya seperti itu sih. Itu tadi tips-tips triknya ya Pak ya, supaya gagal anti KPR nih Pak, anti gagal KPR, yes. Jadi intinya satu terakhir call harus bersih, ya kan. Mutasinya harus bagus juga. Berapa kali Pak? Paling nggak cicilan sama ini berapa kali? Mungkin bisa di-sharingkan. Kita biasanya sih 33% ya, sepertiga. Tetapi untuk yang income tertentu, kalau yang income-nya cukup besar kita bisa setengah lah.
Oh, oke. Iya, jadi itu setengah di dari bawah berapa juta mungkin Pak? Di bawah 10 atau berapa? di atas 10, di bawah 10 juta. Di bawah 10 itu paling nggak 33%. 33%. Cicilan, Sepertiga lah. Jadi cicilannya misalnya 3 juta, 3 juta 300 gajinya lah, 10 juta lah, 10 seperti juta. Itu aman ya Pak? Aman. Kalau misalnya 5 juta udah berat atau pasti nggak bisa? Gini, jadi yang di bawah 10 juta itu kita kasih patokan sepertiga. Sepertiga. Jadi cicilan itu sepertiga dari gajinya. Oke. Misalkan 6 juta ya dia ya cicilannya 2 juta seperti juta. itu. Tapi dengan syarat tetap harus surplus ya. Surplus. Ya ada biaya hidup, ada surplus gitu kan seperti itu. Tapi kalau penghasilannya di atas 10 juta mungkin kita bisa lebih kasih kelonggaran lah. Oke. Karena kan antara kita nggak bisa samakan gaji antara 100 juta dengan gaji 10 juta kan kalau kita patok 33 semua kan nggak fair gitu Nggak kan. 100 juta sepertiga kan 33 Biaya juta hidupnya soalnya ya. masih ada 60 juta lebih kan Untuk biaya yang hidup bisa- iya, bertambah ya. seperti itu. Jadi kita Siap. juga adaptasi dengan kondisi yang ada di lapangan lah. Siap. Nggak saklek banget harus seperti itu. Diajukan dulu, masukkan dulu Diajukan aplikasinya dulu. ya. Iya. Sebelum 30 April Iya. supaya bisa dapat bunga promo. Bunga promo. Nanti kita pasti bantu kalau memang bagus kita pasti Pasti approve ya, bantu. Pak ya. Pasti approve. Pasti approve. Pasti approve. Siap. Sudah siap dengan tim-tim yang ada di kantor kami lah. Dan satu lagi teman-teman family Winifred Family ya. Iya. Kalau teman-teman Winifred Family nggak ada waktu nih, misalkan datang ke BCA atau ke tempat Pak Kevin untuk mengajukan aplikasi gitu kan, nggak perlu repot. Oke. Sekarang bisa mengajukan KPR online, Pak. Online. Wah, gimana caranya itu, Pak? Jadi nanti tinggal masuk aja ke websitenya. Heeh. Jadi websitenya itu rumahsaya.bca.co.id. 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 Iya. Siap. Jadi itu ya, masuk ke teman-teman. web itu, Heeh. akses ke linknya. Jadi ajukan aplikasi di rumah saya, rumahsaya.bca.co.id. Oke, semakin dipermudah ya. Semakin Dari dipermudah. rumah bisa apply KPR. Betul. Nah, kalau dia tidak ada sarana untuk masuk ke webnya seperti itu, Pak Kevin cari saya aja, Pak. Nanti diambil ke rumahnya, Pak. Siap. Jadi Standby kita ya, langsung standby. ya. Mau ketemu boleh, Mau ketemu boleh, online boleh. boleh. Atau kalau enggak mau WhatsApp, boleh. Kirim dokumen Meeting, semua WhatsApp. Kita kenalin langsung Iya. teman-teman BCA yang langsung Iya. support ya. Ya, jadi kita mempermudah lah. Kalau nggak bisa ketemu, bisa kirim lewat WhatsApp. Jadi Siap. di fotokopi, di foto-foto, kirim ke kita beresin semuanya. Siap, Pak. Atau kalau enggak ya masuk ke tadi rumahsaya.bc.co.id kalau online seperti itu. Atau kalau enggak ya datang ke cabang BCA terdekat lah atau ke Winmax. Gitu. Itu bisa kelihatan juga ya cicilannya kurang lebih berapa, Di kalau harga berapa. rumahsaya.bca.co.id itu bisa Simulasinya ya, simulasi. simulasinya Bisa ya. simulasi. Jadi kira-kira gaji berapa Iya, gitu ya. Kita betul. cicilan berapa, Betul. DP-nya berapa bisa kelihatan semua di situ, Pak. Iya, atau Siap. kalau mau misalkan ini saya berbicara dengan mesin nih atau mau langsung berbicara dengan officer kami ya langsung aja Bisa. kontak aja. Ada Pak Tony, ada Bu Hilda gitu kan. Nah, bisa Siap. dihubungi. Siap. Siap sedia saat. Oke, Seperti oke, itu. oke. Jadi langsung dibuatkan simulasinya. Oke, Seperti Oke. itu. Thank you banyak nih waktunya Pak Rudi. Sama-sama, Pak Kevin. Thank you Pak Rudi ya. Kita itu tadi Winners Family tips-tips dan sharing sedikit ya dari Pak Rudi kepala KPR BCA nih ya. Jadi teman-teman jangan buang waktu lagi kalau mau KPR segera bisa hubungi karena ini promonya tinggal beberapa hari lagi ya. Iya, tinggal 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan Iya, ya. 1 minggu ke depan. Sebelum lebaran. Sebelum lebaran. ya. Sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Manfaatkan. Iya. Jadi nggak apa-apa masukkan dulu. Masukkan nanti dulu. supaya ngecop dulu lah. Ngecop, Saya ngecop iya, dulu betul. promo BCA ini Iya. KPR karena Yes. bakalnya denger-denger akan naik lagi. Betul, Bunganya karena situasi normal, kondisi ekonomi global sudah menunjukkan arah-arah yang ke sana, Iya. arah-arah yang udah nggak bisa ditahan lagi, di mana bunga The Fed kan sudah naik, inflasi juga sudah mulai Setuju, meningkat, setuju. jadi kemungkinan suku bunga kemungkinan akan segera bergerak. Kemungkinan, itu. kemungkinan Jadi, besar ya Pak. kemungkinan Sudah besar. positif. Betul. Jadi kesempatan itu saat ini kalau Bapak Ibu teman-teman family Winmax mau beli, kebetulan rumah-rumah di developer juga baru launching nih, masih harga lama, bunga juga masih bunga bagus. Jadi kapan lagi? Siap. Jangan tunda kesempatan ini. Oke, thank you Pak Rudi. Thank you, Pak. Kita Thank you. salam buat Winmax Family ya. Kita Oke. Winmax sekarang pasti Pasti bisa. bisa. Oke.